Selamat siang Tribuners, bagaimana kabar Anda siang hari ini? Senang sekali saya Ilu Devisania dapat kembali berjumpa dengan Anda. Kali ini dalam program Highlight Koran Tribun Timur edisi Sabtu 27 Januari 2024. Beragam berita dan juga informasi menarik tersaji untuk Anda di Koran Tribun Timur hari ini. Di antaranya di halaman utama ada banjir ancam hari pencoblosan. BPBD petakan 4 wilayah rawan banjir di Makassar. Pengungsi bisa langsung mencoblos meski tanpa surat. Cuaca buruk mengintai saat pemilihan umum atau pemilu 2024 mendatang. Bencana hidrometeorologi jadi ancaman di depan mata. Pemilu 2024 akan digelar secara serentak pada Rabu 14 Februari 2024 mendatang. Pada saat itu, cuaca buruk diperkirakan masih akan terjadi dan mengintai khususnya di Sulawesi Selatan. Berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Makassar, ada 4 kecamatan yang rawan terkena banjir, bahkan ada yang langganan banjir. Keempat kecamatan tersebut adalah Biringkanaya, Manggala, Tamalan Rea, dan Panakukang. Bahkan baru-baru ini Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala menjadi salah satu daerah yang paling parah terdampak banjir. Hal ini memaksa ratusan warga untuk mengungsi dari rumah mereka. Kemudian Tribuners, ada 7.951 penghuni lapas dan rutan akan memilih. Rutan dan lapas menjadi salah satu lumbung suara bagi partai politik, calon anggota legislatif, maupun calon presiden dan calon wakil presiden. KPU Sulsel mencatat terdapat 7.951 orang penghuni lapas dan rutan di Sulsel yang memiliki hak suara di pemilu 2024 mendatang. Rinciannya adalah 4.373 penghuni lapas dan 3.578 penghuni rutan. KPU Sulsel menyiapkan 38 TPS untuk penghuni lapas dan rutan. Menurut anggota KPU Sulsel, Romi Harminto, langkah ini merupakan bagian dari komitmen penyelenggara pemilu dalam memastikan hak pilih bagi warga negara. Kemudian berita lain di halaman utama Tribuners, ada 5 guru besar telah meminta izin ke Prof. Hussein Syam. Masa jabatan Rektor Universitas Negeri Makassar, Profesor Dr. Hussein Syam, akan berakhir di tahun ini. Tim panitia pemilihan telah terbentuk sejak awal Januari lalu dan melakukan sosialisasi ke sejumlah kampus UNM di Sulsel. Proses pendaftaran bakal calon rektor telah dimulai sejak 22 Januari 2024 lalu. Informasi yang beredar di lingkup UNM, ada 5 orang yang disebut-sebut bakal maju sebagai calon rektor UNM periode 2024 hingga 2028. Mereka adalah Wakil Rektor 1 UNM Profesor Hasnawi Haris, kemudian ada Wakil Rektor 2 UNM Profesor Kartajayadi, kemudian Wakil Rektor UNM Profesor Iksan Ali, Profesor Eko Hadisujono, dan juga Profesor Hasmayanti. Maksud kami Profesor Hasmayanti. Mereka telah menemui Rektor UNM Profesor Hussein Syam untuk mengatakan niatnya mendaftar sebagai bakal calon rektor. Kemudian Tribuners, kita beralih ke halaman 3 di liputan khusus KPPS menjadi ujung tombak demokrasi. Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Hashim Asyari telah melantik secara serentak 5.741.127 kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS di 71.000 lokasi. Salah satu tugas pokok KPPS adalah menjalankan tugas dan tanggung jawab untuk memastikan kelancaran dan keberhasilan pemilihan umum 2024. Mereka merupakan ujung tombak dari demokrasi. Provinsi Sulawesi Selatan terdapat total 184.499 petugas KPPS tersebar di 24 kabupaten kota. Anggota KPU Sulsel Divisi Sumber Daya Manusia atau SDM dan Litbang, Tasrif menjelaskan bahwa setiap tempat pemungutan suara atau TPS akan diisi oleh 7 anggota KPPS yang telah dilantik. Kemudian, petugas KPPS rutin cek kesehatan. Kapolda Sulsel Irjen Pol Andi Rian Jayadi tidak ingin ada petugas KPPS atau petugas KPU yang drop karena beban kerja. Hal itu ditegaskan Andi Rian saat melakukan inspeksi
Mendadak atau sidak di gudang logistik KPU Bulukumba, Jalan Kusuma Bangsa, Kecamatan Ujung Bulu, pada Jumat 26 Januari 2024 siang. Pada kesempatan itu, Irjen Pol Andirian meminta Ketua KPU Bulukumba, M. Asbar, memperhatikan betul kondisi petugas jajarannya dalam bekerja. Dirinya tidak ingin kematian 485 petugas KPPS di Indonesia terulang akibat kelelahan saat bekerja. Kemudian Tribuners, pastikan hak pilih masyarakat. Sekretaris Daerah atau Sekda Kota Parepare, Husni Syam menghadiri pelantikan serentak petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS. Pelantikan petugas KPPS ini digelar di Taman Terpadu, Kelurahan Galung Maloang, Kecamatan Bacuki, pada Kamis 25 Januari 2024. Kegiatan itu dirangkaikan dengan penanaman pohon tempat di setiap pemungutan suara atau di TPS di Kota Parepare. Sekda Parepare Husni Syam menyebut pelantikan KPPS awal dari rangkaian persiapan pemilu 2024. Untuk melihat informasi selengkapnya berikut ulasan dari tim redaksi Tribun Timur untuk Anda. Halo Kasim. Halo bos, gimana kabar? Alhamdulillah. Sudah lagi makan bos? Iya. Sudah makan? Alhamdulillah. Saatnya kerja. Iya. Silakan. Apa dibahas di halaman politik hari ini, Kak? Kita bahas soal KPPS ya. Iya. Jadi sudah pelantikan KPPS, dan KPPS ini salah satu juga bagian yang terpenting dari pemilu 2024. Iya. Karena mereka lah yang mengumpulkan suara dari masyarakat. Jadi yang sebenarnya membuat pesta ini meriah karena ada KPPS. Iya. Mereka membuat tempat pemungutan suara. Iya. Mereka yang mengundang masyarakat sekitarnya. Sehingga rata-rata KPPS itu memang yang salah satu ya menjadi pengurus RT/RW misalnya. Dari awal sampai selesai pemungutan suara deh, Kak. Iya. Dan ini tugas KPPS berat. Iya. Karena di pemilu yang lalu itu banyak sekali orang meninggal, Iya. bos. Hampir 1.000 orang meninggal. Kalau tidak salah ya, 500-an lah, 500-an lebih yang meninggal. Jadi karena dia mulai bekerja dari pagi, biasanya sampai pagi lah. Iya. Karena pertama mereka mempersiapkan begadang itu, bisa 2 hari orang begadang. Jadi kalau misalnya mereka punya fisik yang lemah, bahaya. Iya. Itu kan dia begadang mulai dari membuat tempat pemungutan suara. Itu sehari sebelum atau 2 hari sebelum pencoblosan. Kemudian sudah itu di hari pencoblosan, sudah itu sampai rekap subuh. Iya. Jadi kalau besar DPT-nya, selesai mereka. Dan ini ada 5 ini. Jika 5 misalnya kan DPT-nya anggaplah 300 kali 5. Dan itu dihitung satu-satu. Iya. Jadi ini berat ya. Untuk kerja-kerja itu, sehingga mereka adalah ujung tombak demokrasi. Kalau misalnya KPPS yang mudah dibeli, mudah dibayar, maka hancurlah demokrasi kita toh. Iya. Jadi mereka ini adalah ujung tombak bagaimana bisa menyalurkan suara yang benar. Maksudnya suara yang dimasukkan masyarakat itu 10, yang dia ucapkan dan dia tulis juga 10. Iya. Tidak boleh 100, ditambah nolnya, tidak boleh. Nah, ini yang mesti diingat oleh KPPS, sehingga kita turunkan liputan terkait KPPS ujung tombak demokrasi. Jadi sebenarnya proses demokrasi one man
one food itu ya di mereka. Iya. Nah, sampai ada yang hilang hak suaranya. Nah, seperti itu di daerah itu dan lain-lain. Biasanya kan kalau kita cek orang-orang yang tidak menggunakan hak suaranya itu lebih banyak ke kalangan pekerja. Jadi bagaimana supaya lebih bagusnya sih, karena itu juga hari itu kan diliburkan sebenarnya. Tapi kan ada beberapa memang kalau orang langsung pikir jadi pagi-pagi. Sehingga memang bagaimana mereka bisa menggunakan hak pilihnya. Ada banyak lah tugas-tugas KPPS itu berat, mereka menyalurkan undangan. Tidak gampang juga bos. Apalagi kau masuk ke rumah yang besar, kira-kira kau berani ketuk-ketuk. Ada itu rumah, beberapa rumah di Makassar itu kayak istana. Mereka kalau harus menantarkan ke situ. Jadi ya memang tugas mereka sangat berat dan mereka menentukan bagaimana proses demokrasi kita itu lancar, yang disalurkan benar, masyarakat yang menurunkan juga suaranya pasti, mereka menusuk itu yang dibacakan dan lain-lain. Meskipun asasnya memang pemilu kan bebas dan jurdil, bebas, rahasia, jujur dan adil. Oke. Ya. Gitu. Terima kasih Kak. Kemudian Tribuners, kita beralih ke halaman 6, 3 peti jenazah pekerja migran dipulangkan tiap hari. 2 hingga 3 peti jenazah pekerja migran ilegal dipulangkan ke Indonesia setiap harinya. Hal itu disampaikan Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Benny Ramdhani, dalam diskusi Perang Semesta Sikat Sindikat Penempatan Pekerja Migran Indonesia di Hotel Derindra Makassar, Jalan Metro Tanjung Bunga pada Jumat 26 Januari 2024. Bahkan dalam kurun waktu 4 tahun, Benny menyebut sebanyak 2.600 jenazah dipulangkan ke Indonesia, kemudian 3.400 yang mengalami sakit dan 110.000 dideportasi. PMI ilegal, kata Benny sangat rentan menjadi korban kekerasan, baik kekerasan fisik maupun kekerasan seksual. Kemudian pekerja hilang ingatan, anggota DPR RI Aliyah Mustika Ilham mengatakan diskusi ini dalam rangka menguatkan Satuan Tugas Pencegahan dan Pemberantasan Sindikat Penempatan Ilegal Pekerja Migran Indonesia dibentuk, khususnya berkaitan dengan kerjasama, komunikasi, strategi, dan sinergi antar divisi satuan tugas. Sesuai data BP2MI, saat ini terdapat 107.855 pekerja migran Indonesia dideportasi karena menjadi korban penempatan ilegal. Sebanyak 2.537 orang dipulangkan dalam kondisi meninggal dan 3.653 orang pulang dalam kondisi sakit secara fisik, bahkan ada yang lupa ingatan. Aliyah menegaskan BP2MI sebagai instansi resmi harus bergerak cepat melakukan investigasi melalui Satgas Perlindungan PMI tentunya. Kemudian 459.040 kg disalurkan ke masyarakat miskin Makassar. Pemerintah Kota Makassar mencatat 45.904 warga Makassar sebagai penerima bantuan pangan atau BPP atau tahap 1. Persiapan bantuan penyaluran pangan ini dibahas dalam rapat koordinasi atau rakor bersama Badan Urusan Logistik atau Bulog. Rakor berlangsung di ruang pertemuan Sipakalebi, Balai Kota Makassar, Jalan Ahmad Yani pada Kamis 25 Januari 2024. Pemimpin Perumahan Bulog Cabang Makassar Karmila Hasmin Marunta mengatakan Bulog menyiapkan 459.040 kg beras untuk penyaluran PBP tahap 1. Bulog bisa menunggu informasi dari Pemkot Makassar kapan penyaluran tersebut akan dilaksanakan. Lanjut Karmila, saat ini terdapat sekitar 7.000 ton beras di gudang Bulog. Cadangan beras itu dipastikan aman untuk memenuhi kebutuhan warga Makassar sampai akhir Ramadan mendatang.
2024 kali ini. Kemudian Tribuners, pelayanan publik di Sulsel masuk pada zona kuning. Ombudsman Republik Indonesia menganugerahkan predikat penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik 2023 di kantor Gubernur Sulsel pada Kamis 25 Januari 2024. Provinsi Sulsel masuk kategori zona kuning dari penilaian Ombudsman Republik Indonesia. Ada 3 kategori zona, yakni hijau, kuning, dan merah. Kuning ini berarti pelayanan publik biasa saja, tidak buruk tetapi tidak ada sesuatu yang luar biasa. Jelas anggota Ombudsman Republik Indonesia, Robert Naendi Jaweng. Dalam urutan provinsi, Sulsel berada di peringkat ke-27 se-Indonesia. Robert memberikan catatan penting bagi Pemprov Sulsel, utamanya pada pelayanan dasar di bidang pendidikan. Robert menyebut Dinas Pendidikan Sulsel harus lebih ekstra dalam pelayanan publik. Pemberian pelayanan publik pada kantor distrik Sulsel perlu ditingkatkan. Sulsel itu Dinas Pendidikannya kurang, dan semalam saya tanya yang butuh banyak pembenahan itu Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan harus melihat diri sebagai kantor pelayanan. Jadi layanan Dinas Pendidikan bukan hanya mereka yang berada di lapangan, tetapi dinasnya sendiri adalah kantor pelayanan, ujar Robert pada saat itu. Standar operasional prosedur atau SOP dalam pengurusan berkas di distrik Sulsel disebutnya harus jelas. Kemudian hal ini tersampaikan ke masyarakat untuk memudahkan segala pengurusan berkas. Tribuners, untuk melihat informasi lebih jelasnya berikut ulasan dari tim redaksi Tribun Timur untuk Anda. Halo Kasim. Ya, Ya. Apa isu yang hangat di Kota Makassar saat ini, Kak? di Makassar ini kan masih terkait cuaca ya. Iya. Sekarang cuaca lagi lebat-lebatnya hujan. Nah, karena kita di Makassar itu daerah rata atau daerah dataran rendah, sehingga ya pastilah banyak kasus di kebanjiran, banjir, apalagi ya, banjir ini bisa banyak mendatangkan penyakit. Nah, sehingga kita terus update cuaca terkini. Iya. Nah, belum lagi kalau kita lihat tadi yang menarik, diskusi terkait pekerja imigran. Nah, data dari Badan Perlindungan Migran Indonesia atau BPMI ini bahwa setiap hari ada 3 peti jenazah yang dipulangkan dari luar negeri ke Indonesia. Artinya apa? Artinya pekerja-pekerja kita yang mengadu nasib ke luar negeri itu kadang sangat memprihatinkan, apalagi mereka lewat jalur ilegal. Nah, karena kan biasanya kalau jalur legal itu luwet, kemudian biasanya juga mahal, dan biasanya juga harus punya skill. Kan banyak itu yang keluar negeri itu tidak punya skill, Pak. Pergi jadi Malaysia, jadi petani, ya, jadi buruh sawit. Kan banyak dari kampung itu, dari baru ke sana. Nah, dari Bulukumba, dari Luwu Raya ke sana. Itu menjadi petani buruh sawit. Nah, karena mereka tidak punya anggaran besar untuk mengurus biaya-biayanya. Misal ya, kalau Anda pergi ke Taiwan, Anda harus punya skill berbahasa. Iya, betul. Bahasa Inggris minimal, tapi kan ini Taiwan, bahasa nasionalnya adalah bahasa bahasa Mandarin. Iya. Nah, sehingga harus juga punya kemampuan bahasa Mandarin. Itu kan lama, apalagi kalau standarnya mereka cuma SD. Nah, sehingga mereka tidak punya skill, sehingga ya mereka lewat jalur ilegal untuk jadi asisten rumah tangga. Nah, sehingga ya dari jalur-jalur ilegal ini, mereka banyak yang diperjualbelikan. Jadi dieksploitasi.
Misalnya kan jam kerja di luar negeri itu maksimal 10 jam. Iya. Mereka dieksploitasi sampai 20 jam. Yang mereka misalnya buru-buru pabrik atau di sawit. Itu di Malaysia, di Brunei kan banyak sekali sawit di sana. Iya. Nah, seperti itu. Jadi itu yang memang tadi ditekankan oleh anggota DPR juga dari Komisi 9, Ibu Alia Mustika, dia menyampaikan bahwa ini perlu penanganan yang serius dari pemerintah, karena Indonesia itu salah satu juga yang mengekspor tenaga kerja terbesar di wilayah Asia. Jadi bukan cuma di Asia Tenggara, Bapak, Iya. sampai juga di Arab Saudi. Dan kita kan banyak lah itu, Bapak. Iya. Kan dulu kita lihat banyak itu ada ART yang lompat dari gedung tinggi ke Gedung tinggi, ya. kanan. Ada yang juga pernah kita lihat di Strikai. Iya. Wah, itu ngeri itu. Sehingga jangan sampai lagi ada pekerja kita yang pulang hanya dengan nama atau pulang dengan peti jenazah. Iya. Seperti itu yang memang harus dijaga. Kita bahas itu di halaman 6 Makassar. Ada lagi soal apa ya? Soal pembagian beras kepada mereka yang penerima Iya. PPI namanya. Bantuan penerima iuran kayaknya itu. Bantuan penerima. Jadi ada bantuan ya masyarakat miskin lah. Dan diberikan beras 400.000 kilogram. Masing-masing per KK itu 10 kilogram. Dan ini silakan baca di mana saja dari daerah terbanyak. Iya. Dan kapan waktu pembagiannya. Iya. Silakan hubungi masing-masing pemerintah setempat, kelurahan, seperti itu. Terima kasih, Kak. Tribuners, demikian highlight koran Tribun Timur hari ini. Bagi Tribuners yang ingin membaca selengkapnya, Tribuners dapat mendapatkan koran Tribun Timur di agen-agen terdekat. Dan juga jika Tribuners ingin berlangganan 80.000 per bulan dan juga 1 tahun sebanyak 1 juta, Tribuners dapat menghubungi hotline subscriber di 0411 811 5500 atau juga dapat menghubungi Tribun Family Card di 081 1413 5555. Saksikan juga berita menarik lainnya dan juga informasi menarik lainnya yang tersaji di Tribun Timur yang ada di kanal YouTube dan juga Facebook. Saya Ilu Devi Sania dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.